Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai layanan kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat. Ada yang lagi sakit tidak? Badia, Kak. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh dan yang lagi sehat dijaga kesehatannya karena sekarang lagi musim pancaroba jadi gampang buat sakit. Oke, nah sebelumnya itu Kakak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah dalam kegiatan layanan ini dan apa tujuannya. Yang pertama itu tujuannya adalah dari kegiatan ini adik-adik diharapkan mampu untuk mendeteksi gaya belajarnya. Artinya setelah kalian mendapatkan layanan ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui apa sebenarnya gaya belajar kalian. Yang kedua, siswa mampu menata kebiasaan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah mempelajari dan menerima layanan ini, kalian diharapkan mampu untuk menata kebiasaan belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan yang terakhir itu siswa mampu merancang strategi gaya belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kalau nanti kalian sudah mendapatkan layanan ini, kalian harus mampu untuk merancang strategi dalam belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Sampai di sini tujuannya bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, adapun langkah-langkah dalam kegiatan layanan ini yaitu Kakak akan menjelaskan nanti beberapa materi penting mengenai gaya belajar. Setelah itu, Kakak beri kesempatan untuk menanyakan jika ada materi yang belum kalian pahami. Nah, setelah itu akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan studi kasus mengenai gaya belajar yang nanti diskusinya itu melalui breakout room di Zoom. Nah, setelah itu kalian kembali ke main room dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan terakhir, kalian akan dibagikan LKPD berupa instrumen gaya belajar yang akan kalian isi melalui Google Form. Dan terakhir, kalian akan diberikan tugas untuk membuat mind mapping yang diharapkan di situ nanti kalian menggambarkan bagaimana strategi kalian dalam belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, waktu yang kita perlukan dalam layanan ini kira-kira itu 45 menit. Apa cukup? Iya, Bu. Cukup, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian materi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Dan pastikan teman-teman semua ada di ruangan yang penuh dengan banyak warna. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, caranya itu nanti kakak akan berikan perintah untuk ambil barang yang ada di sekitar kalian sesuai dengan warna yang kakak ucapkan. Nah, sebelumnya bisa aktifkan dulu kameranya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sudah siap untuk mulai? Sudah, Bu. Nah, sekarang warna yang pertama itu warna putih. Coba angkat barangnya yang warna putih. Warna apa itu, Ipa?
Ayo, warna putih, coba diangkat. Oke, selanjutnya warna hitam. 1, 2, 3. Oke, warna apa lagi ya? Warna pink, coba. Warna pink. 1, 2, 3. Nih. Nggak ada, Bu. Tidak ada warna pink di sini, Bu. Oke, cukup ya ice breaking-nya. Kita next. Oke, coba ceritakan pengalaman kalian dalam belajar selama ini. Apakah sudah sesuai dengan gaya belajar kalian? Ayo, siapa satu orang yang mau jadi relawan, ceritakan pengalamannya dalam belajar selama ini. Nadia, coba. Baik, Ibu. Biasanya kalau saya tuh belajar suka sambil mendengarkan musik, Ibu. Bisa juga biasanya kan orang tidak bisa menulis sambil dengar orang cerita. Kalau saya biasanya lebih suka yang begitu, Ibu. Oke, nah kalau Nadia belajar seperti itu, Nadia mudah mengerti pelajaran yang dipelajari atau tidak? Lebih mudah dan nyaman, Ibu. Oke, kalau Iva bagaimana Iva? Saya, Bu, suka kalau dipetakan materi-materinya. Materi Bagaimana? suka belajar sambil mendengarkan musik. Oke, nah next PPT-nya. Nah, berdasarkan dari pengalaman kalian dalam belajar tadi itu sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kalian sudah hampir menerapkan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, lalu pertanyaannya sekarang sebenarnya apa itu gaya belajar? Nah, gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut dalam belajar. Singkatnya bahwa gaya belajar ini merupakan karakteristik, ciri, pilihan, atau cara seseorang dalam belajar yang memungkinkan ia mudah untuk mengelola dan menerima informasi tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, next. Nah, mengapa penting belajar sesuai dengan gaya belajar? Karena ketika kamu sudah bisa mengenal gaya belajar kamu, yakni kamu tahu bagaimana kamu menyerap dan mengolah informasi, maka kamu akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kamu sendiri. Artinya seperti ini. Kalau kita sudah tahu gaya belajar kita dan kemudian kita aplikasikan itu dengan belajar sesuai dengan gaya belajar kita, maka kita akan lebih mudah dalam memahami pelajaran dan kita akan lebih mudah untuk memahami bagaimana sebenarnya apa yang membuat kita nyaman dalam belajar yang bisa memungkinkan kita untuk meningkatkan prestasi kita di bidang akademik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, next. Nah, macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditorial, dan yang ketiga kinestetik. Sebelumnya adik-adik semua pernah dengar tidak ketiga gaya belajar ini? Belum. Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, kakak akan jelaskan. Yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang memungkinkan individu yang mempunyai gaya belajar visual dengan ketika belajar itu mereka menggunakan indera matanya sebagai modal dalam menyerap informasi. Nah, orang-orang yang mempunyai gaya belajar visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Artinya,
orang dengan gaya belajar visual itu lebih mudah menyerap informasi ketika ia melihat sesuatu dan lebih ke ia dapat memahami pelajaran kalau ia membaca sendiri pelajaran dibanding dengan ia harus mendengarkan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, kebalikan dari gaya belajar visual, gaya belajar auditorial ini adalah gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, orang-orang dengan gaya belajar auditorial lebih senang untuk menerima informasi ketika ia dengarkan dari orang lain. Misalnya, Nadia, dia orangnya itu punya gaya belajar auditorial, maka ketika belajar, dia lebih paham kalau ia mendengarkan penjelasan dari orang lain. Bisa juga kalau ia sambil dengar rekaman, itu namanya orang dengan gaya belajar auditorial. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang dengan gaya belajar kinestetik lebih senang jika dia dibiarkan mengejarkan sendiri atau praktik langsung. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, di sini ada yang suka pelajaran olahraga? Saya, Bu. Atau seni tari misalnya. Nah, kalau kalian suka pelajaran olahraga, seni tari, atau pelajaran-pelajaran yang lebih banyak prakteknya, itu artinya adalah kalian mempunyai gaya belajar kinestetik, karena kalian mau untuk menerapkan langsung pelajaran yang kalian terima. Oke, next. Nah, modalitas belajar. Modalitas belajar di sini artinya modal kalian dalam belajar dengan menggunakan gaya belajar kalian sendiri. Nah, kan nanti akan dilakukan tes instrumen gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa modal yang kalian bisa gunakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, kalau misalnya kalian itu punya gaya belajar visual, jadi kalian bisa menggunakan pengingat-pengingat visual yang bisa dilihat seperti poster atau lukisan yang akan membuat kalian terbantu dalam belajar. Jadi kalau belajar, kalian bisa bantu diri kalian dengan menggunakan gambar-gambar supaya kalian lebih paham dengan apa yang kalian pelajari. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Nah, kalau kalian memiliki modalitas belajar auditorial, maka penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membuat kalian lebih berkonsentrasi. Kalau kalian punya gaya belajar auditorial dan sementara belajar itu, kalian bisa membantu untuk lebih paham pelajaran yang kalian pelajari kalau kalian sambil mendengarkan musik atau kalian berada di tempat tenang yang jauh dari keributan. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, jika kalian memiliki gaya belajar kinestetik, modalitas seperti senam ringan itu kalian perlukan sebelum belajar karena hal ini bisa membantu kalian untuk konsentrasi dalam belajar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, next. Nah, selanjutnya ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama itu rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap detail. Artinya di sini kalau kalian itu belajar dan mengerjakan tugas itu kalian harus semuanya perfeksionis. Itu artinya kalian teliti terhadap detail. Nah, kalau kalian seperti itu, berarti kalian itu termasuk orang dengan gaya belajar visual. Yang kelima, mementingkan penampilan. Biasa di sini ada siswa yang kalau belajar itu catatannya harus rapi, terstruktur. Nah, biasanya itu orang dengan gaya belajar yang seperti itu merupakan orang dengan gaya belajar visual. Selanjutnya, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang ketujuh, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Di sini ada yang seperti itu tidak, yang
lebih mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang didengar. Saya, Bu. Oke, jadi Wiwi ini ciri gaya belajarnya berarti dia visual. Kemudian yang ke-9, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. Yang ke-10, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Yang ke-11, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Nah, biasanya di sini itu orang yang cuek, dingin. Kalau kalian seperti itu berarti kalian punya gaya belajar visual. Yang ke-12, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Dan yang terakhir, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Next. Ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama, berbicara pada diri sendiri saat bekerja. Ada yang seperti ini tidak? Kalau misalnya lagi kerjakan sesuatu terus bicara sendiri. Saya, Bu. Oke, Iva. Kemudian mudah terganggu oleh keributan. Biasanya juga ada siswa yang tidak suka kalau lingkungannya itu bising ketika ia belajar karena itu akan mengganggu konsentrasinya. Nah, kalau siswa seperti itu berarti itu gaya belajar auditorial. Kemudian yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah, kalau kakak sendiri sebenarnya itu gaya belajarnya auditorial karena kalau biasanya membaca itu harus bibirnya mengucapkan kata-kata yang sedang dibaca supaya lebih paham. Kemudian yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, mereka kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, berbicara dalam irama yang terpola. Yang kedelapan, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. Di sini ada yang suka musik tidak? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Alvin, Nadia. Alvin bisa bacakan tolong yang ciri yang ke-10? Halo, Alvin. Oke, Alvin kayaknya lagi tidur, Alvin. Nah, ciri yang ke-10 itu belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kalau kalian di sini ada yang lebih suka kalau diskusi, berarti kalian itu orang dengan gaya belajar auditorial. Yang ke-11 suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Yang ke-12 mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi. Dan yang terakhir lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. Next. Oke, selanjutnya adalah ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Biasanya kalau kita cerita terus kita tidak diperhatikan sama orang lain, terus kita tepuk, atau sementara ketawa terus tepuk orang lain, itu berarti kalian gaya belajarnya kinestetik. Kemudian yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Biasanya ada di sini yang menghafal, terus sambil mondar-mandir atau pukul-pukul sesuatu, itu kalian gaya belajarnya kinestetik. Yang ketujuh, belajar manipulasi dan praktik. Yang kedelapan, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kesembilan, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Di sini ada yang begitu tidak? Yang kalau membaca harus diikuti dengan jarinya. Iya, Bu. Oke. Terus selanjutnya banyak menggunakan isyarat tubuh. Kalau menjelaskan banyak gerakan tambahannya, itu gaya belajarnya kinestetik. Dan yang terakhir, tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Yang tidak bisa duduk, harus di jalan, harus di goyang sana-sini, itu berarti gaya belajarnya kinestetik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, next. Nah, yang terakhir adalah strategi belajar.
Yang pertama, strategi belajar visual, yaitu yang pertama belajar dengan grafik, diagram, dan peta atau dalam bentuk gambar. Jadi kalau kalian sudah tahu gaya belajarnya dan ternyata gaya belajar kalian itu adalah visual, maka kalian bisa menggunakan strategi dengan belajar menggunakan grafik, diagram, peta, ataupun dalam bentuk gambar supaya kalian lebih mengerti akan pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Ini biasanya dilakukan ketika kalian mencatat, itu kalian kasih simbol-simbol atau tanda-tanda penting yang merupakan pokok dalam pembelajaran, supaya itu kalian bisa ingat. Dan yang ketiga, menggunakan video dan gambar-gambar berwarna. Yang keempat, membuat pengelompokan. Nah, strategi belajar yang kedua yaitu auditorial. Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Kalau kalian misalnya lagi belajar, itu kalian kalau gaya belajarnya auditorial bisa membaca dengan suara yang keras atau sambil kayak bercerita ke diri sendiri, supaya kalian lebih paham tentang apa yang sedang kalian pelajari. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari. Yang ketiga, diskusi, berdebat, atau wawancara. Nah, biasanya ini di kelas kalau ada diskusi, itu yang punya gaya belajar auditorial akan lebih unggul. Karena di sini dia memang strategi dalam belajarnya itu dengan menggunakan diskusi. Kemudian yang keempat, mendengarkan melalui kaset, radio, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Nah, strateginya itu kalian bisa melakukan praktek. Yang kedua, melakukan drama, permainan, dan aktivitas lapangan. Yang ketiga, menggunakan modal, logo, alat praktik, ataupun kerajinan tangan, dan juga puzzle. Dan yang terakhir, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita next. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi diskusi. Next. Jadi, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, dan nanti akan masuk ke breakout room di Zoom, dan kalian mendiskusikan kasus-kasus yang ada di depan. Kelompok 1 itu kasusnya sudah tertera, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalau nanti sudah masuk ke breakout room-nya di Zoom, silakan kalian mendiskusikan sebenarnya ini kasus gaya belajarnya apa. Nah, setelah itu nanti kalian kembali ke main room dan presentasikan hasil diskusi kalian. Waktunya itu 10 menit, bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi kalian bisa masuk di partisipan, terus pilih breakout room di Zoom. Nah, kalian Wiwi itu di kelompok 1, Iva di kelompok 2, Alvin di kelompok 3. Silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Nah, semuanya sudah diskusi? Sudah, Bu. Kelompok 1, siapa yang mau paparkan hasil diskusinya? Fauzia Fania, Bu. Oke, Fauzia Fania, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Bu, tunggu dulu sebentar sekali karena kurang bagus jaringanku. Oke, jadi kasusnya kelompok 1 itu, Nita adalah seorang siswa yang duduk di kelas 10 IPA di salah satu SMA di Kota Makassar. Ketika belajar, ia akan merasa fokus dan berkonsentrasi jika kondisi ruangan di sekitarnya bersih dan rapi.
Nita juga akan mudah memahami pelajaran jika dilengkapi dengan gambar atau video yang menarik. Nita lebih suka membaca sendiri dibandingkan harus dibacakan dan mendengarkan dari orang lain. Nah, menurut kelompok 1, dari kasus ini, Nita ini gaya belajarnya apa? Berdasarkan hasil diskusinya tadi. Visual, Bu. Nah, bisa jelaskan gaya belajar visual itu apa? Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang fokus pada penglihatan. Oke, benar sekali. Jadi menurut kelompok 1, gaya belajar Nita ini berdasarkan kasus adalah gaya belajar visual karena ia lebih dominan menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Dan salah satu juga ciri dari gaya belajar visual itu ia akan merasa fokus dan berkonsentrasi jika kondisi ruangan di sekitarnya itu bersih dan rapi, dan jika pelajaran dilengkapi dengan gambar atau video yang menarik, maka individu dengan gaya belajar visual akan lebih mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Jadi sudah benar sekali hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa gaya belajar dari Nita adalah gaya belajar visual. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2? Iya, saya, Bu. Oke, Suwarni. Nah, kasusnya kelompok 2 itu, Ahmad merupakan siswa berprestasi di kelasnya pada bidang seni musik. Ia memiliki suara yang bagus dan hobi bernyanyi. Ketika belajar, ia lebih suka sambil mendengarkan musik karena ia bisa berkonsentrasi saat mendengarkan musik. Ia senang membaca dengan suara yang keras, tetapi ia tidak suka dengan keributan karena ia merasa konsentrasinya akan terganggu. Nah, menurut teman-teman kelompok 2, berdasarkan kasus ini, Ahmad itu gaya belajarnya apa? Menurut dari hasil diskusi tadi, Bu, gaya belajarnya itu auditorial, yang dimana itu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, dengan orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Itulah tadi dari diskusi dari kelompok 2, Bu. Oke, terima kasih Suwarni sudah memaparkan hasil diskusinya bersama teman-temannya di kelompok 2. Nah, jadi sudah benar bahwa gaya belajar dari kasus kedua ini adalah gaya belajar auditorial. Mengapa? Karena ia lebih banyak menggunakan telinganya dalam memproses informasi dalam belajar. Misalnya itu ia senang membaca dengan suara yang keras, tetapi tidak suka dengan keributan karena ia akan merasa konsentrasinya terganggu. Nah, selanjutnya kelompok 3. Wiwi, kelompok 3, Bu. Oke, silakan. Jadi kasusnya itu kelompok 3, Tiara adalah seorang penari dan ia menyukai mata pelajaran seni tari. Ketika belajar, ia merasa terbantu jika dibarengi dengan gerak. Tiara juga menyukai pelajaran olahraga karena materinya dominan praktek. Saat menghafal, Tiara akan berjalan mondar-mandir karena merasa konsentrasi dengan gaya yang seperti itu. Saat membaca, ia akan membaca dengan jari sebagai penunjuk. Nah, menurut Wiwi dan teman-temannya di kelompok 3 tadi, gaya belajarnya Tiara ini apa? Kalau menurut saya, Bu, gaya belajar yang dimiliki Tiara itu kinestetik. Mengapa? Karena dia, mohon maaf ini share screen-nya tidak kelihatan. Karena Tiara itu ditandai dengan Tiara suka belajar tari. Terus ketika dia belajar, dia merasa terbantu jika dibarengi dengan gerak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa
gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar di mana orang-orangnya itu kalau belajar lebih senang ada gerakan, misalnya dengan menggerakkan tangan atau dengan membaca buku sambil berjalan dan sebagainya. Mungkin itu, Bu, saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Jadi benar sekali, gaya belajar dari kasus ketiga ini adalah gaya belajar kinestetik, karena lebih banyak menggunakan gerak dan lebih menyukai praktek langsung. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian, kakak mau tanya dulu, ada yang berdasarkan kasus dan pemaparan hasil diskusi teman-temannya yang merasa gaya belajarnya itu sama dengan kasusnya Nita di kelompok 1, yaitu gaya belajar visual, siapa? Bisa raise hand? Saya, Ibu. Oke, Wiwi. Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu gaya belajarnya itu visual? Karena saya suka mencatat, Bu. Terus dan saya senang itu kalau catatan saya bagus. Terus saya juga senang belajar apabila di sekitar saya itu rapi. Oke, jadi selama ini Wiwi belajar dengan catatannya itu harus bagus dan rapi? Iya, Ibu. Oke. Nah, kalau yang sama kasusnya dengan Ahmad di kelompok 2, yang gaya belajarnya auditorial, siapa? Ada yang mau berbagi pengalaman? Saya, Bu. Oke, Iva, silakan Iva. Karena saya kalau belajar, Bu, suka kalau sambil mendengarkan musik, terus juga enggak suka di tempat yang ramai. Itu, Bu. Oke, jadi selama ini Iva belajar itu tempatnya harus tenang ya, tidak kalau Iya, Bu. berisik. Oke. Terus selanjutnya kelompok 3 yang sama kasusnya dengan Tiara. Ada di sini yang gaya belajarnya kinestetik. Saya juga, Bu. Oh iya, bisa jelaskan kenapa? Karena selain mencatat, Bu, saya juga kalau misalnya membaca itu atau berbicara suka menggerak-gerakkan tangan, atau saat belajar sering memutar-putar pulpen ataupun menggerakkan benda-benda di sekitar, Bu, sehingga saya merasa lebih fokus dalam pembelajaran. Oke, terima kasih atas jawabannya semuanya. Jadi, Wiwi merasa itu dia gaya belajarnya kinestetik karena selama ini kalau Wiwi belajar itu ia lebih suka kalau praktek langsung dan lebih banyak menggunakan gerak dalam belajar. Benar begitu? Nah, setelah kita melakukan diskusi, selanjutnya Ibu akan bagikan instrumen gaya belajar dan juga LKPD yang teman-teman bisa isi melalui Google Form. Dan itu Ibu sudah kirim linknya di chat. Sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Oke, jadi silakan adik-adik semuanya isi. Diisi dengan sesuai petunjuk yang ada di situ. Nah, setelah itu silahkan kalian untuk mengecek emailnya dan lihat sesuai petunjuknya di situ. Kalau misalnya kalian lebih dominan menjawab A, berarti kalian gaya belajarnya visual. Kalau dominan menjawab B, berarti kalian gaya belajarnya auditorial. Dan kalau dominan menjawab C, berarti gaya belajar kalian kinestetik. Oke, semuanya bisa? Nah, setelah kalian kerjakan hasil instrumen gaya belajar, kalian juga silakan untuk isi lembar penilaian hasil yang juga sudah Ibu kirimkan link Google Form-nya itu di chat. Waktunya 10 menit. Bisa? Iya, Bu. Oke.
Oke, semuanya sudah jawab instrumennya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi semuanya sudah tahu gaya belajarnya apa ya? Oke, karena semuanya sudah tahu gaya belajarnya apa, selanjutnya kakak akan kasih kalian tugas untuk membuat mind mapping mengenai strategi gaya belajar kalian. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan apa-apa saja strategi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Sekarang tugasnya kalian untuk membuat strategi gaya belajar kalian sendiri sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Oke, bisa? Dan itu dibuat dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nanti Ibu akan kirimkan link drive sebagai tempat pengumpulan tugasnya ya, terakhir nanti malam jam 8. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup kegiatan layanan kita pada saat ini, kira-kira dari kalian ada yang mau bertanya tentang materi yang Ibu sudah berikan? Atau semuanya sudah paham? Paham, Bu. Wah, bagus kalau semuanya sudah paham. Jadi, sekarang sudah tahu ya semuanya gaya belajarnya apa, sudah tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana tips supaya bisa belajar dengan baik dengan sesuai gaya belajarnya. Sudah? Oke. Nah, demikianlah kegiatan bimbingan klasikal kita pada saat ini. Ibu harap semuanya mulai detik ini setelah menerima layanan ini bisa menyusun strategi gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar kalian supaya kalian lebih mudah dalam menyerap informasi dalam belajar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua atas partisipasi dan keaktifannya dalam mengikuti kegiatan bimbingan ini. Terima kasih ya semuanya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita, ada baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan mulai sekarang boleh belajar sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Terima kasih.